Apa strategi teman-teman dalam menghadapi market crash saat ini? Apakah sudah cut loss semua saham dan mundur dari bursa? Atau teman-teman malah sudah mulai membeli saham-saham bagus di harga bawah pelan-pelan? Di video kali ini, saya bagi opini kapan kira-kira waktu yang tepat untuk masuk di saham saat bursa bearish seperti saat ini. Buat teman-teman yang baru menonton channel Investor Receh dan belum subscribe, yuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mengetahui update setiap kali channel ini membuat video baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Selamat datang di channel Investor Receh. Jika teman-teman masih terus mengakumulasi saham-saham yang saat ini sedang murah-murahnya, hati-hati karena kita tidak tahu kapan krisis akan berakhir dan seberapa parah dampak wabah kali ini terhadap kinerja perusahaan-perusahaan yang sahamnya kita beli. Maka dari itu, saya akan membagi opini saya kapan waktu yang tepat untuk membeli saham dan tambah posisi. Mulai ambil posisi di saham pilihan pada akhir bulan Maret atau di akhir April. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, wabah yang sedang menyerang saat ini ternyata bisa sembuh dengan sendirinya. Kuncinya adalah pencegahan penularan dan imunitas yang baik. Virus ini diprediksi bisa hilang sendiri dalam beberapa bulan saja. Kita bisa tengok negara Cina yang saat ini kasusnya sudah menurun drastis sejak Desember lalu mulai terinfeksi. Jumlah orang yang terinfeksi turun drastis padahal belum ditemukan vaksin atau obatnya. Kira-kira 2 bulan sejak mulai menyebar hingga mereda. Di Indonesia sendiri mungkin sudah ada sejak Januari dan mungkin bulan Maret hingga April akan tertangani dengan baik. Tidak ada yang tahu pasti kapan akan reda, tapi tidak ada salahnya untuk mulai masuk sedikit karena saham-saham besar seperti BBCA hingga Indofood sudah turun habis-habisan. Penurunan tajam seperti ini mungkin saja diikuti dengan rebound yang cepat. Maka dari itu mulai pasang posisi, siapa tahu bursa kita cepat berbalik arah begitu ada kabar positif. Tapi tetap jangan masuk all in dahulu. Teman-teman juga harus ingat bahwa pergerakan Bitcoin kurang lebih sama dengan bursa saham. Pada bulan Mei, Bitcoin rencananya akan melakukan halving yang biasanya membuat harganya naik. Nah, bisa jadi wabah berakhir tepat sebelum Bitcoin halving dan bursa saham mulai naik pada tengah tahun. Tapi ini hanya opini singkat dan jangan dibuat patokan. Titik entry berikutnya adalah di level 3750, 2750, dan 1890. Tapi semoga saja IHSG tidak turun sebanyak itu ke level 1890 karena jika IHSG sampai ke level 1890 maka bisa terjadi chaos. Saya menentukan level-level berikut dari 2 Fibonacci yang saya tarik dari level terendah 1998 hingga level tertinggi 2018 dan Fibonacci yang saya tarik dari titik tertinggi 2018 dan titik terendah 2018. Level yang paling dekat ada di sekitar 3750. Jika turun lagi, maka level signifikan berikutnya ada di sekitar 2750. Mungkin saat ini analisa teknikal kurang reliable karena pergerakan pasar yang sangat tidak wajar karena digerakkan oleh faktor fear. Tapi tidak ada salahnya menggunakan Fibonacci karena Fibonacci juga sering digunakan oleh investor-investor untuk timing entry mereka. Entry point ketiga adalah pada akhir tahun. Kenapa akhir tahun? Saya juga membuat video yang membahas kesamaan dari beberapa krisis bursa sebelumnya. Silahkan tonton video tersebut. Dari data tersebut ternyata bursa saham biasanya recover dan mulai naik di awal tahun. Akhir tahun juga menjadi momen di mana saham-saham biasanya bullish karena para manajer keuangan ingin menutup buku akhir tahun dengan warna hijau. Pada tahun berikutnya setelah krisis, biasanya bursa saham akan kembali melanjutkan kenaikannya. Mungkin wabah kali ini bisa ditangani dalam beberapa bulan saja, tapi teman-teman juga harus ingat dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan yang terpaksa tutup dan efeknya terhadap kinerja perusahaan. Beberapa negara sudah melakukan penutupan dan hal ini otomatis membuat perekonomian tidak berjalan. Di Indonesia sendiri sudah diterapkan beberapa pencegahan dan beberapa kantor dan sekolah diliburkan. Jika kegiatan usaha tidak berjalan sebagaimana semestinya, penjualan dari perusahaan-perusahaan besar pasti akan menurun. Padahal mereka tetap harus menggaji dan membayar hutang-hutang yang akan jatuh tempo. Jika wabah ini ternyata tidak bisa diatasi dalam beberapa bulan ke depan dan perusahaan-perusahaan masih terpaksa menutup kegiatannya, maka gelombang gagal bayar akan menjadi masalah berikutnya. Apalagi kita tahu harga minyak yang turun dan dolar yang sempat naik hingga 16.000.
Maka dari itu, jangan buru-buru masuk jika IHSG tiba-tiba hijau besok. Strategi yang paling tepat adalah setidaknya teman-teman memiliki 70% dana investasi berupa cash. Saat ini sudah bisa untuk mulai akumulasi, tapi selalu sisihkan dana paling besar untuk masuk di akhir tahun 2020. Dengan menunggu hingga akhir tahun, teman-teman pasti akan menghindari banyak sekali godaan psikologis dari naik turunnya market yang sangat volatile. Semoga teman-teman yang sedang menonton video kali ini diberikan banyak rezeki agar bisa terus membeli saham-saham blue chip di harga murah. Jika suka klik like, bagi ke sosmed dan subscribe.